Di video ini teman-teman kita bakal ngebahas bab tentang kegiatan ekonomi. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya di kegiatan ekonomi itu ada apa aja. Ya, jadi ada 3 dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu adalah kegiatan untuk produksi atau production. Yang kedua itu adalah distribusi. Dan yang ketiga itu adalah consumption atau konsumsi. Nah, di video ini kita nanti bakal lebih fokus ke dalam kegiatan produksinya dan apa aja yang bakal kita bahas. Yang pertama kita nanti bakal ngebahas tentang jenis-jenis dari produksi. Kemudian nanti kita juga bakal ngebahas tentang faktor-faktor produksi. Selanjutnya kita nanti bakal ngebahas tentang perbaikan maupun perluasan atau ekspansi dari produksi. Dan yang terakhir kita bakal ngebahas tentang biaya produksi. Nah, biaya produksi itu atau total cost ya. Total cost itu kan diperoleh dari adanya fixed cost ditambah dengan variable cost. Nanti untuk lebih detailnya bakal kita bahas di bagian biaya produksi. Oke, kita masuk ke dalam sub-bahasan yang pertama yaitu jenis produksi. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis produksi, kita akan definisikan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kegiatan produksi gitu ya. Jadi kegiatan produksi itu merupakan kegiatan menciptakan atau menambah value atau nilai guna suatu benda, ya baik itu barang maupun jasa. Barang atau jasa. Jadi itu adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang maupun jasa. Itu adalah kegiatan produksi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis produksi, di mana di dalam jenis-jenis produksi ini itu dibagi atas 6 bidang, teman-teman. Jenis-jenis produksi dibagi atas 6 bidang. Nah, bidang yang pertama itu adalah bidang ekstraktif. Nah, bidang ekstraktif itu adalah kegiatan produksi dengan cara memungut langsung dari alam. Contohnya adalah usaha pertambangan. Kemudian yang kedua adalah bidang agraria. Nah, kalau bidang agraria ini adalah kegiatan mengolah tanah ya, untuk tumbuh-tumbuhan maupun hewan ya. Contohnya itu adalah peternakan ataupun pertanian. Kemudian bidang yang ketiga itu adalah bidang industri. Nah, kalau di bidang industri ini tuh meliputi kegiatannya ada pengolahan, kemudian ada perakitan maupun kerajinan gitu ya, di mana bahan mentah itu diolah menjadi bahan jadi ataupun setengah jadi. Itu adalah bidang industri. Ya, kalau yang ini tuh teman-teman udah pasti tahu ya, industri itu ada banyak gitu contohnya. Oke, yang keempat itu adalah bidang perdagangan. Nah, kalau di bidang perdagangan ini tuh mencakup kegiatan membeli untuk kemudian dijual kembali gitu. Yang kelima itu adalah transportasi. Transportasi atau pengangkutan. Nah, di mana transportasi atau pengangkutan ini adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan adanya pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya misalkan kalau di bidang transportasi atau pengangkutan ini, ya misalkan pengangkutan darat atau laut maupun udara gitu ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam jenis-jenis produksi gitu. Yang keenam itu adalah jasa. Nah, kalau jasa itu adalah kegiatan penyajian untuk sarana jasa ya. Misalkan contohnya adalah biro travel. Kemudian contoh yang lain misalkan perbankan. Nah, itu masuk ke dalam bidang jasa. Oke, itulah jenis-jenis produksi. Sekarang kita masuk ke dalam sub-bahasan selanjutnya terkait dengan faktor produksi. Nah, untuk faktor produksi sendiri di sini itu dibagi atas 2, teman-teman. Yang pertama itu ada faktor produksi asli dan yang kedua itu adalah faktor produksi turunan. Nah, sebenarnya faktor produksi itu apa sih? Nah, faktor produksi itu adalah alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, untuk faktor produksi asli itu dibagi atas 2. Yang pertama itu adalah faktor produksi dari alam dan yang kedua itu adalah faktor produksi dari tenaga kerja. Nah, sedangkan untuk faktor produksi turunan itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah faktor produksi modal dan yang kedua itu adalah faktor produksi skill atau jiwa entrepreneur gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya ya, apa sih sebenarnya faktor-faktor produksi itu? Jadi ada 4 ya. Ada sumber daya alam, kemudian ada tenaga kerja, ada modal, dan ada skill atau entrepreneur dalam mengolah faktor-faktor produksi yang lainnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sub-bahasan selanjutnya terkait dengan perbaikan dan perluasan produksi. Maksudnya gimana? Nah, untuk di perbaikan produksi ya, perbaikan produksi. Nah, perbaikan produksi itu adalah salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Nah, maka perlu diadakan yang namanya produksi yang dapat ditempuh melalui 2 cara, teman-teman, untuk di perbaikan produksi ini. Yang pertama itu melalui kegiatan inovasi, dan yang kedua itu melalui kegiatan rasionalisasi. Nah, untuk inovasi sendiri itu adalah satu cara untuk menggunakan alat-alat produksi yang lebih baik. Jadi, yang tadinya misalkan alat produksi A kemudian diperbaiki lagi agar lebih optimal kinerjanya menjadi B gitu ya. Kemudian rasionalisasi. Nah, kalau rasionalisasi itu merupakan semua usaha untuk mempertinggi tingkat efisiensi produksi. Terkait rasionalisasi ini adalah seperti manajemen ya. Dari segi manajemennya. Oke, selanjutnya ada perluasan produksi.
Nah, kalau perluasan produksi itu adalah kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, sudah seharusnya maka produksi itu diperluas, ya kan? Adanya ekspansi dari produksi. Kita tahu bahwa manusia itu kebutuhannya tidak terbatas. Sedangkan pemenuh dari kebutuhan itu kan terbatas atau langka. Oleh karena itu diperlukan yang namanya perluasan produksi untuk meningkatkan output dari produksinya. Nah, dengan cara apa? Yang pertama itu adalah dengan ekstensif. Nah, ekstensif itu merupakan usaha dengan cara menambah faktor produksi. Jadi, faktor produksinya ditambah, misalkan modalnya ditambah sehingga nanti output yang dihasilkan itu lebih banyak. Atau misalkan ditambah dengan tenaga kerja gitu ya, biar semakin cepat gitu dalam memproduksi suatu barang maupun jasanya. Kemudian yang kedua adalah intensif. Nah, intensif ini merupakan usaha dengan cara memperbesar produktivitas dari alat-alat produksi. Jadi, ini usaha untuk menambah tingkat produktivitas. Nah, terutama adalah alat-alat produksinya. Kayak mesin gitu ya, itu ditingkatkan. Itu adalah intensif. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang subbahasan selanjutnya terkait dengan biaya produksi, teman-teman. Nah, ini lebih sulit lagi ya. Lebih dalam lagi gitu, biaya produksi. Nah, di mana di biaya produksi ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Di mana di dalam industri yang besar, itu kan banyak sekali ya terjadi pengeluaran-pengeluaran ataupun biaya-biaya yang dijalankan sebagai proses produksi itu sendiri. Nah, sebenarnya di dalam biaya produksi itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada biaya implisit. Dan yang kedua itu ada biaya eksplisit. Nah, untuk biaya implisit sendiri merupakan biaya bagi pengusaha yang menyertakan sumber dayanya dalam proses produksi. Jadi, ada pengusaha kemudian menyertakan sumber dayanya dalam proses produksi. Nah, contohnya nih, biar lebih gampangnya ya. Ada seorang pemilik perusahaan, kemudian memakai tanahnya untuk gudang gitu ya, tanahnya sendiri untuk gudang. Atau misalkan menggunakan mobilnya sendiri ya untuk transportasi perusahaan ya, untuk distribusinya, untuk membeli faktor-faktor produksinya kayak gitu. Mobil kendaraan pribadi gitu. Nah, itu masuk ke dalam biaya implisit. Jadi semua sumber daya yang dimiliki oleh pengusaha itu disertakan dalam proses produksi. Itu merupakan biaya implisit. Nah, kalau biaya eksplisit itu merupakan betul-betul yang dikeluarkan oleh seorang pengusaha untuk mendapatkan input atau sumber daya untuk disertakan dalam proses produksi. Jadi itu adalah contohnya. Itu adalah biaya untuk bahan baku. Nah, bahan baku itu masuk ke dalam biaya eksplisit. Termasuk di dalam biaya eksplisit itu juga ada biaya untuk gaji pegawai. Jadi ini tuh yang betul-betul dikeluarkan oleh seorang pengusaha untuk proses produksinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis biaya produksi. Nah, kalau jenis-jenis biaya produksi yang pertama itu ada variable cost atau VC. Nah, variable cost itu merupakan biaya yang sifatnya berubah-ubah. Nah, jadi ketika output itu bertambah, output dari kegiatan produksi itu bertambah, maka VC atau variable cost-nya itu juga bakal bertambah. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Ketika output dari si perusahaan itu menurun, maka biaya yang dikeluarkan untuk terkait dengan variable cost-nya itu juga bakal turun. Nah, contoh dari biaya variabel itu apa? Contohnya adalah bahan baku. Oke, kemudian yang kedua, itu ada biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap. Nah, di mana biaya tetap itu adalah biaya yang tidak ikut berubah. Jadi biayanya tetap. Ya, tidak berubah-ubah. Jadi berapapun tambahan dari jumlah outputnya, maka biaya yang dikeluarkan itu adalah tetap. Nah, jadi biaya tetap ini itu tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan oleh si perusahaan. Nah, contohnya misalkan di sini adalah sewa gedung. Ya tetap ya, misalkan sewa gedung dalam per tahunnya itu 15 juta. Ya udah, dia bakal ngeluarin uang segini dalam setahun untuk sewa gedung gitu. Gak bakal berubah-ubah gitu. Nah, sekarang kita ngebahas yang ketiga, itu ada total cost atau TC. Nah, total cost itu adalah ya rumusnya adalah fixed cost ya ditambah dengan variable cost. Fixed cost ditambah dengan variable cost. Itu semua biaya yang terjadi dalam satu proses produksi. Nah, satu proses produksi tadi itu ada apa aja? Ya ini tadi ya, ada variable cost dan ada fixed cost. Jadinya untuk total cost-nya rumusnya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, selain itu, yang keempat itu juga ada biaya total rata-rata atau average total cost atau ATC gitu ya. Nah, rumus dari ATC sendiri itu adalah biaya total dibagi dengan jumlah unit output yang dihasilkan. Yaitu TC dibagi dengan X. X-nya itu adalah jumlah unit output yang dihasilkan. Misalkan jumlah unit output yang dihasilkan itu adalah 20 unit gitu ya, dan dengan total cost-nya adalah 200.000 gitu. Maka berapa average total cost-nya? Oke, sekarang kita bahas yang kelima jenis dari biaya produksi. Yang kelima itu ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost.
atau AVC. Rumusnya itu adalah biaya variabel dibagi dengan jumlah unit output yang diproduksi. Jadi VC dibagi dengan X. Yang keenam, itu ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. AFC. Rumusnya ya sama ya. Maka fixed cost dibagi dengan X. Selanjutnya yang nomor 7, itu ada biaya marginal atau marginal cost. Disingkat dengan MC. Nah, MC itu adalah tambahan biaya total yang disebabkan karena adanya tambahan 1 unit output yang diproduksi. Nah, maka rumusnya adalah turunan dari DY dibagi dengan DX. Kemudian yang nomor 8 adalah biaya marginal rata-rata atau average marginal cost. Nah, AMC itu adalah biaya marginal yang dibagi dengan jumlah unit output yang diproduksi. Maka rumusnya adalah Y dibagi dengan X. Oke teman-teman, itulah pembahasan terkait dengan kegiatan produksi ya. Nah, di video selanjutnya nanti kita bakal membahas tentang kegiatan selanjutnya, yaitu terkait dengan distribusi. Ini kan ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke.